Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan saat Rafael memandangi wajah istrinya, Nadia, yang tengah tertawa di beranda rumah mereka yang megah di kawasan Senopati. Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti kisah cinta yang sempurna. Rafael, seorang pengusaha sukses pemilik jaringan hotel butik, dikenal sebagai pria tenang, cerdas, dan dermawan. Sementara Nadia, mantan model yang kini menjadi influencer gaya hidup, kerap tampil di berbagai majalah dan acara sosial dengan senyum menawan yang membuat siapapun terpesona. Setiap orang yang mengenal mereka pasti iri. Rumah mewah, mobil berderet di garasi, liburan rutin ke Bali, bahkan makan malam romantis di restoran bintang 5 sudah menjadi hal biasa. Namun di balik kemewahan itu, Rafael sering merasa ada sesuatu yang berubah. Senyum Nadia akhir-akhir ini tampak berbeda. Bukan lagi senyum lembut yang dulu selalu membuat hatinya tenang, melainkan senyum yang seperti disembunyikan di balik layar ponselnya. Di salah satu perjalanan mereka ke Bali, Rafael memperkenalkan Nadia pada Vino, sahabat masa kecilnya. Vino kini menjadi konsultan pariwisata yang banyak membantu proyek hotel milik Rafael di beberapa daerah wisata. Sejak pertemuan itu, Nadia tampak sering menyebut nama Vino di setiap obrolan santai mereka. Katanya, Vino menyenangkan, lucu, dan punya banyak ide tentang dunia pariwisata. Rafael hanya tersenyum saat mendengarnya, percaya bahwa istrinya tidak akan pernah mengkhianatinya, apalagi dengan sahabatnya sendiri. Namun Rafael tidak tahu, benih kecil ketertarikan sudah tumbuh di hati Nadia. Apalagi ketika Rafael sering terjebak urusan bisnis di Jakarta, sementara Nadia merasa kesepian di rumah besar itu. Vino sering mengirim pesan menanyakan kabar, menawarinya datang ke acara sosial, dan memuji setiap unggahan foto Nadia di media sosial. Semua itu membuat Nadia merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Suatu malam, Rafael menatap langit-langit kamarnya. Nadia tertidur di sampingnya, tapi jarak di antara mereka terasa jauh. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan lelah dan curiga tanpa alasan. Ia memeluk istrinya dengan lembut, berharap kehangatan itu masih sama seperti dulu. Tapi dalam diam, Rafael tahu, sesuatu sedang berubah di antara mereka. Sesuatu yang akan menguji arti cinta yang selama ini ia anggap sempurna. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka, Rafael harus kembali ke Jakarta untuk mengurus proyek besar yang melibatkan investor asing. Ia mempercayakan acara gala resort di Bali kepada Vino, sahabatnya yang juga turut menjadi mitra kerja dalam proyek itu. Nadia, yang sering diundang dalam acara sosial, diminta oleh Vino untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Awalnya Rafael ragu, tapi Nadia tersenyum lembut, berkata bahwa ia hanya ingin membantu promosi resort milik suaminya. "Kamu fokus saja pada proyek di Jakarta," katanya sambil menggenggam tangan Rafael. Senyum itu berhasil meyakinkan hati Rafael yang polos, padahal di balik layar, sesuatu mulai tumbuh di antara Nadia dan Vino. Begitu tiba di Bali, Nadia langsung disambut dengan kehangatan tropis dan aroma laut yang menenangkan. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak anggun di bawah cahaya senja. Vino, dengan gaya santai khas pria Bali, mendekatinya dengan segelas mocktail di tangan. "Kamu selalu terlihat lebih indah saat di bawah matahari Bali," ujarnya dengan nada yang membuat Nadia terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis, namun hatinya berdetak lebih cepat. Malam itu, acara gala berlangsung megah di tepi pantai Seminyak. Lampu-lampu berwarna keemasan berkilau di atas meja-meja panjang, musik lembut mengalun, dan suara ombak menjadi latar sempurna untuk percakapan mereka yang semakin intens. Setelah acara usai, Vino menawarkan untuk mengantarkan Nadia kembali ke villa. Di dalam mobil, obrolan ringan berubah menjadi tawa, dan tawa berubah menjadi keheningan yang syarat makna. Tatapan mereka saling bertemu di bawah cahaya bulan, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya, tapi sulit untuk dihentikan. Beberapa hari berikutnya, komunikasi mereka tidak berhenti di Bali. Saat Rafael sibuk rapat di Jakarta, Nadia dan Vino mulai saling mengirim pesan pribadi. Dari sapaan ringan menjadi keluhan kecil tentang kesepian. Dari sekadar foto pemandangan menjadi foto pribadi yang hanya dimaksudkan untuk satu orang. Semua dilakukan diam-diam, seolah dunia luar tak perlu tahu. Namun setiap kali menerima pesan dari Vino, Nadia merasakan perasaan campur aduk, bersalah sekaligus terbuai. Ia tahu batas yang sedang mereka langgar, tapi ia juga merindukan perhatian yang selama ini hilang. Di Jakarta, Rafael tak pernah menaruh curiga sedikit pun. Ia bahkan tersenyum melihat unggahan Nadia yang tampak bahagia di Bali, dengan caption, "Senja selalu punya cara untuk membuat kita lupa waktu."
Rafael membalas dengan komentar singkat. Selamat menikmati, sayang. Ia tak tahu, senja yang sama sedang membawa badai yang perlahan menghapus cahaya cintanya. Pagi di Jakarta selalu sibuk bagi Rafael. Namun hari itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sudah 3 hari Nadia belum pulang dari Bali. Katanya, ada sesi pemotretan tambahan untuk brand resort yang bekerja sama dengan Vino. Rafael percaya begitu saja, meski dalam hatinya ada rasa tak tenang yang sulit dijelaskan. Suatu sore, saat ia tengah memeriksa laporan keuangan perusahaan, pandangannya tertuju pada laporan transaksi kartu kredit bersama yang tampak tak biasa. Ada pembelian perhiasan mahal di butik di Seminyak, menginap di villa pribadi, dan makan malam romantis di restoran pantai. Semua atas nama Nadia. Rafael diam. Matanya tajam menatap angka-angka itu. Ia tidak langsung marah, tidak menuduh. Ia hanya menatap layar dengan senyum kaku, lalu menekan nomor telepon asisten keuangannya. Mulai malam ini, pantau semua transaksi Nadia. Jangan hentikan apapun, cukup laporkan ke saya, ujarnya datar. Baik, Pak, jawab sang asisten tanpa berani bertanya. Malamnya, Rafael duduk di ruang kerja rumahnya yang sepi. Di meja, terpajang foto pernikahan mereka berdua di Bali beberapa tahun lalu. Nadia tampak bahagia dalam balutan gaun putih sederhana, dan Rafael mengenakan setelan linen warna krem. Ia teringat janji di bawah langit sore waktu itu, janji untuk saling menjaga dalam suka dan duka. Tapi kini, entah kenapa, janji itu terasa begitu jauh. Sementara di Bali, Nadia dan Vino semakin tenggelam dalam hubungan yang mereka tahu tak seharusnya ada. Vino membuatnya merasa seperti wanita paling istimewa di dunia. Mereka tertawa di tepi pantai, berfoto di bawah senja, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nadia mulai dihantui rasa bersalah. Setiap kali nama Rafael muncul di layar ponselnya, dadanya berdebar cemas. Ia sering menunda membalas pesan suaminya dengan alasan sibuk, padahal ia sedang bersama sahabat suaminya sendiri. Suatu malam, Rafael menatap layar ponselnya lama sekali. Ia melihat status Nadia, foto makan malam di tepi pantai dengan caption, "Some people make you forget what sadness feels like." Rafael menarik napas dalam. Tidak ada nama, tidak ada wajah pria di foto itu. Tapi ia tahu hati seorang suami jarang salah. Ia menatap langit malam Jakarta yang penuh lampu gedung tinggi. Hujan turun perlahan di luar jendela, membasahi kaca yang dingin. Kalau benar kau memilih dia, Nat, bisiknya pelan. Aku akan tetap tenang. Tapi jangan salah, aku tidak akan diam. Dan di saat itu juga, tanpa banyak kata, Rafael tahu luka itu sudah mulai menganga. Luka yang tidak terlihat, tapi perlahan membunuh seluruh rasa percaya yang pernah ia miliki. Senja di Jimbaran sore itu begitu indah. Laut memantulkan cahaya oranye keemasan, seolah sedang menyaksikan kisah cinta yang baru lahir, atau mungkin, sebuah pengkhianatan yang sedang tumbuh. Di tepi pantai, meja makan dihias dengan bunga putih dan lilin kecil yang berkelip lembut tertiup angin. Di sanalah Vino berdiri dengan setelan linen putih, sementara Nadia mengenakan gaun tipis berwarna pastel yang menari-nari tertiup angin laut. Vino menatap Nadia penuh makna. Kau tahu, Nat, aku sudah lama menunggu momen ini. Bersamamu, hidup terasa lebih jujur, katanya sambil mengeluarkan kotak kecil berisi cincin berlian. Semua orang yang hadir di pesta kecil itu bertepuk tangan pelan. Beberapa bahkan mengabadikan momen itu di ponsel mereka. Nadia terpaku. Hatinya bergetar di antara rasa bahagia dan ketakutan. Ia tahu, langkah ini tak akan bisa ditarik kembali. Dengan suara bergetar, ia menerima cincin itu. Tepuk tangan semakin riuh. Kamera terus mengarah ke mereka. Vino memeluknya di bawah langit senja, seolah dunia menyetujui keputusan mereka. Tapi di antara para tamu, seorang staf hotel diam-diam mengambil beberapa foto dan mengirimkannya pada seseorang di Jakarta. Seseorang yang dulu pernah menolongnya keluar dari kesulitan. Rafael. Di Jakarta, malam sudah larut ketika ponsel Rafael bergetar. Ia baru saja pulang dari rapat panjang dan menaruh jasnya di kursi. Saat membuka pesan yang masuk, matanya langsung tertuju pada foto yang dikirim staf itu. Di sana, terlihat jelas, Nadia tersenyum dengan cincin di jarinya, berdiri di samping Vino yang menatapnya dengan cinta. Rafael tidak bereaksi. Ia hanya duduk diam, menatap foto itu lama sekali. Hatinya seperti disayat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyalakan lampu meja kerja, membuka laptop, dan mengetik sesuatu dengan ekspresi dingin.
Surat elektronik singkat terkirim ke bagian keuangan, hukum, dan investasi. Kemudian ia mengambil napas panjang, menatap foto itu sekali lagi, lalu berkata pelan, "Selamat ya, kalian berdua. Tapi mulai sekarang, permainan kalian sudah berakhir." Di Bali, Nadia masih tertawa, menikmati sisa malam dengan Vino. Ia tidak tahu bahwa senyum dingin suaminya di Jakarta akan menjadi awal dari kejatuhan yang perlahan namun pasti. Senja yang tadi tampak indah, kini menjadi saksi lahirnya badai besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi di Jakarta terasa begitu tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja dikhianati. Rafael duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan sorot mata tajam dan penuh perhitungan. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam yang hampir dingin. Ia membaca laporan keuangan yang baru saja dikirim timnya, seluruh rekening, kartu kredit, dan akses keuangan yang selama ini dipakai Nadia telah ia kuasai sepenuhnya. Tanpa teriakan, tanpa kemarahan, Rafael menuliskan satu persatu perintah. Kartu kredit Nadia dinonaktifkan. Rekening bersama dibekukan. Properti yang dulu ia daftarkan atas nama keduanya kini dialihkan penuh atas namanya sendiri. Semua dilakukan dengan tenang, rapi, dan legal. Tak ada yang tahu, kecuali segelintir orang yang sangat ia percaya. Di sisi lain, Rafael juga memutus seluruh kerjasama bisnis dengan Vino. Proyek resort yang selama ini mereka bangun bersama di Bali dihentikan sepihak. Investor yang terlibat pun segera menarik diri setelah Rafael memberikan beberapa data penting tentang ketidakjujuran Vino. Dalam waktu singkat, arus dana Vino terhenti total. Hutang yang selama ini ia sembunyikan di balik proyek-proyeknya kini menumpuk seperti ombak besar siap menenggelamkannya. Malamnya, Rafael duduk di balkon rumahnya, menatap langit Jakarta yang kelam. Ia mengambil ponsel, membuka kontak bernama Nadia Hati Merah 2, lalu menulis satu pesan singkat. "Sekarang kalian bebas bersama. Tapi jangan lagi gunakan uangku." Pesan itu terkirim. Tak ada kata tambahan. Tak ada emosi berlebihan. Hanya dingin yang menusuk. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar, panggilan dari Nadia. Tapi Rafael hanya menatapnya tanpa niat untuk menjawab. Ia tahu, setiap kata dari bibir wanita itu tidak akan mengembalikan rasa percaya yang sudah ia kubur dalam diam. Di Bali, Nadia panik. Kartu kreditnya ditolak di butik tempat ia biasa berbelanja. Rekeningnya tak bisa diakses. Ia mencoba menelpon Rafael berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Vino yang semula tenang kini ikut resah, karena dananya untuk proyek resort juga mendadak hilang. Semua jalur finansial mereka terhenti dalam semalam. Sementara itu, Rafael berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap langit gelap yang berkilau lampu kota. Wajahnya datar, tapi di balik ketenangan itu, ada luka yang dalam. Ia tak membalas dengan kata-kata, tak membalas dengan amarah, hanya keheningan yang membunuh perlahan. Balas dendamnya tidak berapi-api, melainkan sunyi, namun mematikan. Bali, yang dulu menjadi tempat pelarian indah bagi Nadia dan Vino, kini berubah menjadi penjara tanpa dinding. Setelah rekening Nadia dibekukan dan proyek Vino berhenti total, kehidupan glamor mereka runtuh dalam hitungan minggu. Tagihan hotel menumpuk, pegawai mulai menagih, dan panggilan dari pihak bank datang silih berganti. Suatu siang, Nadia berdiri di teras villa mereka yang mewah, menatap laut biru yang tak lagi terasa menenangkan. Gaun sutra yang dulu ia kenakan kini hanya mengingatkannya pada masa lalu yang perlahan hilang. "Vino, kamu sudah coba hubungi klienmu? Mungkin masih ada yang bisa bantu kita," katanya dengan suara cemas. Vino mengusap wajahnya yang pucat, matanya lelah. "Semua orang menghindar, Nat. Rafael membuat nama kita jelek di dunia pariwisata. Mereka takut kerja sama dengan kita." Nadia terdiam. Ia baru menyadari betapa kuat pengaruh suaminya itu. Beberapa hari kemudian, villa tempat mereka tinggal akhirnya disegel karena tunggakan pembayaran. Dengan koper seadanya, Nadia dan Vino berpindah ke penginapan kecil di daerah Kuta. Dari jendela sempit kamar itu, Nadia menatap jalanan ramai turis yang berlalu lalang. Ia yang dulu dikenal sebagai influencer glamor kini hanya mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tanpa riasan, dan rambutnya acak-acakan. Saat malam tiba, suara ombak terdengar begitu dekat. Mereka berjalan di tepi pantai, mencoba mencari ketenangan di tengah kehancuran. Tapi keheningan itu justru menyakitkan. Vino tak banyak bicara, pikirannya penuh tekanan. Hutang, reputasi, masa depan, semuanya hancur.
Sementara Nadia hanya menunduk, menyesali langkah yang dulu ia anggap cinta. Beberapa hari berlalu, dan uang mereka benar-benar habis. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Barang-barang mewah Nadia yang dulu memenuhi feed media sosialnya kini tinggal kenangan. Ia menangis diam-diam di tepi pantai, memandangi bintang yang samar di langit malam. Andai aku tak pernah meninggalkan dia, bisiknya lirih. Namun penyesalan datang terlambat. Di tengah hiruk-pikuk wisata Bali yang indah, dua orang itu terjebak dalam hidup yang berantakan. Mereka sempat tidur di pinggir pantai, menggunakan tas mereka sebagai bantal. Vino menatap laut tanpa arah, sedangkan Nadia menggigil di sampingnya, menangis tanpa suara. Di kejauhan, lampu-lampu resort milik Rafael berkilau megah, berdiri kokoh seolah menjadi saksi betapa cepat nasib bisa berbalik. Surga yang dulu mereka nikmati kini menjadi tempat mereka jatuh paling dalam. Beberapa bulan berlalu sejak malam panjang di tepi pantai itu. Rafael kini hidup dengan ritme yang lebih tenang. Ia memperluas bisnisnya ke luar negeri, membuka jaringan hotel butik di Singapura dan Bangkok. Wajahnya kembali muncul di majalah bisnis, disebut sebagai pengusaha visioner yang bangkit dari krisis pribadi dengan kepala dingin. Tapi di balik sorotan kamera itu, Rafael tetap menyimpan luka yang tak terlihat siapapun, luka yang sudah tak lagi ingin ia sentuh. Sementara itu, di Bali, kehidupan Nadia berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Vino yang semula berjanji akan menjaga, akhirnya menyerah pada tekanan. Ia kabur meninggalkan Bali dengan alasan mencari investor baru, namun tak pernah kembali lagi. Meninggalkan Nadia sendirian dengan utang dan reputasi yang hancur. Hari-hari Nadia kini diisi dengan kesendirian dan rasa sakit. Tubuhnya mulai melemah. Stres dan tekanan hidup membuatnya jatuh sakit. Ia memutuskan kembali ke Jakarta dengan sisa uang pinjaman, berharap bisa bertemu Rafael, mungkin untuk sekadar meminta maaf. Pagi itu, ia berdiri di depan gedung tinggi milik Rafael, dengan pakaian sederhana dan wajah yang jauh dari glamor. Security hampir tidak mengenalinya. Ketika akhirnya diizinkan naik, langkahnya gemetar memasuki ruang kantor yang dulu sering ia datangi dengan bangga sebagai istri pemilik. Rafael tengah menatap jendela besar ketika pintu diketuk. Begitu melihat Nadia, ia terdiam. Wanita di depannya bukan lagi sosok yang ia kenal dulu. Matanya sayu, tubuhnya kurus, suaranya bergetar. "Rafa, aku salah. Aku hancur tanpa kamu," katanya pelan, menahan air mata. Rafael tidak bergerak. Ia hanya menatapnya lama, dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. "Aku tidak membencimu, Nat. Aku hanya sudah tak punya alasan untuk memaafkan." Kata-kata itu jatuh pelan tapi berat. Nadia terisak, mencoba mendekat. Namun Rafael berbalik dan menatap jendela lagi. "Pergilah," ucapnya singkat. "Aku doakan kau bisa menemukan damai, meski bukan bersamaku." Nadia melangkah pergi dengan langkah gontai. Setibanya di luar, air matanya jatuh deras. Dunia terasa begitu sunyi. Ia sadar, cinta sejati yang dulu ia tinggalkan kini benar-benar telah pergi untuk selamanya. Malam itu, Rafael berdiri di balkon rumahnya di Jakarta, menatap langit yang cerah. Ia tidak bahagia, tapi ia tenang. Karena kadang, kemenangan terbesar bukan ketika kita membalas dengan amarah, tapi ketika kita mampu melepaskan tanpa menoleh ke belakang. Dari kisah ini kita bela. Jar cinta yang dibangun di atas kepercayaan adalah anugerah. Sekali dikhianati, yang tersisa hanyalah kehampaan. Karena tak ada kemewahan yang bisa menggantikan ketulusan hati yang telah disia-siakan.